Pengenalan pecahan. Misalkan ibu memiliki satu buah piring, kemudian tidak sengaja ibu menjatuhkannya, sehingga piring ibu menjadi pecah. Nah, yang sebelumnya ibu memiliki piring utuh, karena pecah, jadi namanya pecahan piring. Pecahan piring ini merupakan bagian dari piring yang utuh. Untuk ini, ibu namakan bilangan bulat. Terdiri dari apa aja sih bilangan bulat? Bilangan bulat ini terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu untuk yang positif ya. Yang negatifnya terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, ibu membeli satu buah pizza. Satu ini kan termasuk angka dari bilangan bulat ya. Karena ibu memiliki 6 orang adik dan ibu ingin membagi ke 6 orang adik ibu pizza yang sama rata, maka satu pizza ini ibu bagi menjadi 6 bagian. Satu pizza dibagi menjadi 6 bagian. Dapat ditulis 1/6. Jika 1 merupakan bilangan bulat, maka 1/6 merupakan pecahan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pecahan merupakan bagian dari yang utuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membandingkan pecahan. Tetapi sebelum kita membandingkan pecahan, kita harus terlebih dahulu mengetahui tanda-tanda yang ada di sini. Nah, jika tandanya seperti ini berarti lebih kecil. Dan jika tandanya seperti ini berarti lebih besar. Nah, jika tandanya seperti ini berarti sama dengan. Langsung saja contoh soal. Di sini ada dua pecahan, yaitu 2/4 dan juga 3/4. Nah, di sini kita bisa langsung membandingkan karena di sini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4. Nah, lalu apa sih 2/4 ini? Nah, 2/4 ini merupakan 4 bagian yang sama rata, di mana kita mempunyai 2 bagian dari 4 bagian yang sama rata tersebut. Begitupun dengan 3/4. Nah, kita memiliki 4 bagian yang sama rata, di mana kita memiliki 3 bagian dari 4 bagian yang sama rata tersebut. Nah, untuk mempermudah dalam pengerjaannya, kita dapat menggunakan media seperti ini. Di sini ada 2 buah lingkaran yang bisa kita anggap sebagai 2 loyang pizza. Nah, di sini ada 2/4, di mana ada 4 bagian yang sama rata, dan kita memiliki 2 bagian dari 4 bagian yang sama rata tersebut. Sedangkan di sini ada 3/4. Di sini ada 4 bagian yang sama rata, di mana kita memiliki 3 bagian dari 4 bagian yang sama rata tersebut. Nah, untuk membandingkannya, kita lihat di sini 3/4 lebih banyak daripada yang 2/4. Nah, itu artinya 2/4 ini lebih kecil daripada 3/4. Nah, kita harus mengingat dulu tandanya bahwa lebih kecil itu berarti ini. Nah, langsung saja jika sudah tahu tandanya, langsung saja kita tempelkan ininya ya. Nah, ini artinya 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Nah, karena ini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4, jadi kita dapat langsung saja membandingkan antara 2 dan 3-nya. Mungkin ini media dapat membantu dalam pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, nama saya Fia Hoyrunisa dengan NIM 1901872. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membandingkan pecahan. Karena dalam pemaparan sebelumnya sudah teman saya jelaskan mengenai 3 tanda dalam membandingkan pecahan, maka saya hanya akan memberikan beberapa contoh dalam membandingkan pecahan. Yang pertama adalah 1/2 Yuk kita bandingkan. Nah, langkah yang pertama itu kita persiapkan kertas lipat. Kemudian kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian yang ukurannya sama.
bagian. Sehingga nilai pecahan pada bagian ini adalah 1/2. Selanjutnya adalah 1/4. Langkah-langkahnya hampir sama seperti yang tadi. Jika yang tadi satu kertas lipat itu dilipat menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama besar, maka yang sekarang satu kertas lipat itu dilipat menjadi 4 bagian yang sama besar. Seperti ini, kita lipat menjadi 4 bagian yang ukurannya sama besar. Nah, maka ketika dibuka, kertas ini mempunyai 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Setelah itu, kita arsir salah satu bagian dari bagian kertas lipat ini. Nah, kita arsir salah satu bagian dari kertas lipat yang telah tadi kita lipat menjadi 4 bagian sama besar. Kita arsir salah satunya sehingga diperoleh nilai pecahan sebesar 1/4. Nah, dari sini kemudian kita bandingkan daerah yang diarsir antara 1/4 dengan 1/2 lebih besar daerah yang diarsir mana? Tentunya daerah yang diarsir yang lebih besar itu adalah 1/2. Berarti tandanya seperti ini. Artinya 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh yang selanjutnya adalah 2/8 dibandingkan dengan 1/4. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, tapi yang sekarang kertas lipatnya itu dilipat menjadi 8 bagian yang ukurannya sama besar. Kita lipat dulu. Bisa kita buka. Dapat dihitung, kertas lipat ini sudah menjadi 8 bagian. Sama seperti tadi, setelah terbentuk menjadi 8 bagian ini, kemudian kita arsir. Karena tadi di soalnya adalah 2/8, sehingga yang diarsirnya adalah 2 bagian dari kertas lipat ini. Nah, kita arsir 2 bagian dari 8 bagian kertas ini. Kita arsir 1 bagian, 2 bagian. Seperti ini. 2 bagian yang diarsir dari 8 bagian seluruhnya. Nah, yang selanjutnya adalah 1/4. Kita lipat satu kertas origami ini menjadi 4 bagian yang ukurannya sama besar. Sudah menjadi 4 bagian yang ukurannya sama besar kan? Setelah ini kita arsir salah satu bagian dari kertas lipat ini. Nah, kita arsir salah satu bagiannya. Sehingga kertas ini diperoleh dengan nilai 1/4 dan kertas ini diperoleh nilai 2/8. Kita bandingkan daerah yang diarsir pada 2/8 dan 1/4. Daerah ini dan ini. Nah, bagaimana ukurannya? Ukurannya terlihat sama kan? Maka antara 2/8 dan 1/4 itu mempunyai nilai yang sama, sehingga tandanya adalah sama dengan.
2/8 sama dengan 1/4. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu mengurutkan dalam pecahan. Di sini mengurutkan itu adalah mensederhanakan pecahan tersebut dari yang terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar hingga terkecil. Dalam hal mengurutkan ini, kita harus menyamaratakan penyebutnya dengan cara menyamakan penyebutnya dengan KPK. Oke, jadi karena di sini penyebutnya beda semua, di sini 6, di sini 9, di sini 3, dan di sini 6, kita harus mencari KPK-nya dari sini 6, 9, 3, dan 6. Ini 6, 12, 18, 24, 9, 18, 24, sini 3, 6, 9, 12, 15, 18. KPK dari 6, 12, 18, 24. Nah, dari KPK di sini kita harus melihat nih, dari keempat ini nih mana angkanya yang sama. Dapat kita lihat yaitu angka 18 ya. Oke, 18 ya. 18. Karena penyebutnya udah diketahui yaitu 18 ya. Jadi di sini kita tulis lagi nih, yaitu 5/6. Habis itu karena penyebutnya ini 18, jadi 18 dibagi 6 yaitu 1. Nah, karena penyebutnya sudah diketahui yaitu 18, jadi di sini kita cari 18 dibagi 6 itu berapa? Oke, di sini 1, 2, 3. Berarti di sini 3 ya. Jadi 18 bagi 6 terus dikali ke atas. Jadi dikali 5. Itu 18 dibagi 6 yaitu 3. 3 dikali 5 yaitu 15. Nah, yang kedua yaitu 4/9. 4/9 sama dengan 18. 18 dibagi 9 yaitu 1, 2. Yaitu 18 dibagi 9 itu 2. Dikali 4 yaitu 8. Yang ketiga yaitu 2/3 yaitu 2/3 sama dengan 18. 18 dibagi 3 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaitu 6 dikali 2. 6 dikali 2 karena dikali ke atas ya. 6 kali 2 sama dengan 12. Yang terakhir yaitu 1/3 sama dengan nyebutnya 18. Ini 1/6 sama dengan 18 yaitu 18 dibagi 3 yaitu 3 ya. 3 dikali 1, 3 kali 1 itu 3. Nah, di sini semua sudah mendapatkan hasilnya ya, yaitu 3 diurutkan dari yang terkecil ya. Kita mintanya 3, 18, 12, dan 15. Nah, di sini kita menuliskannya huruf angka ini ya. Jadi 1/6, 1/6. Terus habis itu 4/9, 4/9. Yang ketiga yaitu 2/3, 2/3. Dan yang terakhir 5/6, 5/6. Kalau mengurutkan dari yang terbesar ke kecil gimana? Sama aja kayak gini, tapi tinggal balik aja. Itu 5/6, 2/3, 4/9, dan 1/6. Terus gimana Kak kalau misalnya penyebutnya udah sama? Ya udah, kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal urutin pembilangnya saja. Contoh ya, di sini misalnya 4/3, terus 7/3, dan 12/3. Karena pembilangnya sudah sama semua, kita harus melihatnya penyebutnya. Dimintanya pertanyaannya itu apa? Misalnya dari yang terbesar atau yang terkecil. Nah, misalnya kita dimintanya dari yang terbesar ya, karena dimintanya dari terbesar yaitu 12/3, 7/3, dan 4/3. Ini yang dari terkecil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Melina dengan NIM 1901275 akan mencoba mempresentasikan mengenai pecahan senilai. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimanakah cara menentukan pecahan senilai ini? Maka pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama, dengan syarat pecahan-pecahan tersebut harus sama besar. Misalnya, pecahan 1/4 harus sama besarnya dengan pecahan 1/4 lainnya. Jangan satu kecil, satu besar. Jika seperti itu, hal itu tidak dapat disebut pecahan. Selanjutnya, saya telah menggambar beberapa pecahan, misalnya 1/1, 2/2 dengan nilai terkecilnya adalah 1/2, 3/3 dengan nilai terkecilnya adalah 1/3, 4/4 nilai terkecilnya 1/4, 6/6 nilai terkecilnya 1/6, 8/8 nilai terkecilnya adalah 1/8, lalu ada 9/9 nilai terkecilnya adalah 1/9, 12/12 nilai terkecilnya adalah 1/12, dan yang terakhir adalah 16/16 dengan nilai terkecilnya 1/16. Nah, selanjutnya mari kita pahami lebih dalam melalui latihan soal berikut ini. Nah, soal pertama adalah 1/3 senilai dengan titik-titik per 6 dan titik-titik per 12. Titik-titik harus diisi. Soal kedua adalah 1/2 sama dengan senilai dengan titik-titik per 4 dan titik-titik per 8. Soal ketiga 2/4 senilai dengan titik-titik per 16. Soal keempat 2/6 senilai dengan titik-titik per 12. Nah, cara menyelesaikan soal ini adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Saya mengerjakan 3 dan 6 terlebih dahulu. 1/3 dikalikan 2 sehingga hasil penyebutnya adalah 6. Maka 1/3 senilai dengan 2/6. Lalu yang sebelahnya 1/3 dikalikan 4 sehingga hasil penyebutnya adalah 12. Maka 1/3 senilai dengan 4/12. Nah, nomor berikutnya adalah 1/2 sama dengan berapa per 4 dan berapa per 8. Harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu seperti yang tadi. Nah, penyebut angka 2 dan angka 4 ini dapat disamakan dengan cara dikalikan 2. Maka 1/2 sama dengan 2/4. Nah, selanjutnya agar mengetahui nilai titik-titik per 8 ini dengan mengalikan penyebut 1/2 dikalikan 4. Jadi 1 kali 4, 2 kali 4, maka akan diperoleh hasil 4/8. Jadi jawaban dari nomor 2 adalah 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 4/8. Nah, selanjutnya cara menjawab nomor 3 ini sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu 2/4 sama dengan titik-titik per 16. 2/4 harus dikalikan dengan angka 4 agar penyebut 4 ini sama dengan penyebut 16. Jadi 2 kali 4 dan 4 kali 4 sama dengan 8/16. Jadi 2/4 ini senilai dengan 8/16. Untuk soal terakhir, soal nomor 4 adalah 2/6 senilai dengan titik-titik per 12. Cara menjawabnya 2/6 ini harus dikalikan angka 2 agar penyebutnya menghasilkan angka 12. Jadi 2 kali 2 dan 6 kali 2 menghasilkan 4/12. Jadi 2/6 senilai dengan 4/12. Nah, teman-teman, inilah hasil jawaban dari 4 soal yang tadi dibahas. So, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat masalah. Halo, perkenalkan saya Imelda Sari Sutisna. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pecahan senama. Seperti apa sih pecahan senama itu? Pecahan senama adalah pecahan yang penyebutnya sama. Contohnya seperti 1/4, 2/4, dan 3/4. Nah, karena penyebutnya sama bernilai 4, maka disebut sebagai pecahan senama. Ini
menjumlahkan pecahan. Yang pertama, bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran. Di sini kita sediakan soal pecahan campuran. 1/1/2 ditambah 2/1/4 dengan menggunakan media kertas origami. Yang pertama, soalnya 1/1/2 ya. 1/1/2 bagaimana? Ini bisa disebut 1/2 karena ini kertas lipat yang utuh dilipat menjadi 2 bagian. Nah, ini setengah 1/2 ya. 1/1/2 ditambah 2/1/4. 2/1/4. Nah, ini bagaimana bisa begini? Karena ini kertas lipat yang utuh dibagi menjadi 4 bagian. Bisa dilihat ya, seperti itu. 1/4. Kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, di sini sudah ada soal 1/1/2 ditambah 2/1/4 sama dengan kita hitung dulu ya, rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini, 1 dikali 2 tambah 1. Kemudian ini juga sama 2 kali 4 tambah 1 ya. 3/2 jumlahnya tambah 9/4. Nah, kita cari KPK-nya dulu nih. Nah, dari 2 dan 4. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Nah, kita simpan dulu penyebutnya karena berbeda ya. Kita cari dulu KPK-nya. 2 sama 4. Kemudian jadi seperti ini ya. Karena 4 sama 2 bisa dibagi sama 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama 2. Kemudian karena ini 1 dan 2, kita bagi saja 2 ya, dengan 2. 1/1 dibagi 2, karena hasilnya 0,5 kita simpan saja 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, karena ini mencari KPK, kita kalikan saja 2 sama 2 ini. 2 kali 2 sama dengan 4, berarti KPK-nya 4 ya, 4. Kemudian kita simpan 3 sama 9-nya di sini. Pindahkan ya. 3 tambah 9 sama dengan 12/4. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi 3 karena 4 dikali 3 sama dengan 12 ya. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Di sini ada soal 2/3 ditambah 1/3. Kertas ini bagi menjadi 3 bagian. Kemudian kita arsir. Nah, 2/3. Ini diarsirnya yang 2. Jadi 2/3. Kemudian 1/3 juga sama, dilipat jadi 3. Jadi arsir 1 bagian ini. Kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal pindahkan saja. Nah, kemudian langsung saja ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan pecahan yang memiliki nilai penyebut yang berbeda. Di sini ada 1/2 ditambah 2/3, sehingga harus terlebih dahulu mencari EPB dari kedua penyebut ini. Bisa dengan menggunakan cara dengan kelipatan ataupun faktor. Di mana cara menggunakan, kita harus menemukan bilangan yang muncul pertama kali yang sama di keduanya. Sehingga di sini dari kelipatan 4 dan 3, bilangan yang pertama muncul dan sama, yaitu angka 12.
8 per 12 sama dengan 11 per 12. Jadi hasilnya dari penjumlahan 1/4 ditambah 2/3 yaitu 11 per 12. Oke, selanjutnya kita masuk kepada konsep pengurangan pada pecahan. Nah, langsung saja kepada soalnya ya. Nah, ini saya memakai yang 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, soalnya itu 3/4 dikurangi dengan 1/4. Nah, ini kan 1 ya, seperti ini. 3/4. Ambil 3/4. 1, 2, 3. 3/4. Nah, ini 3/4 dikurangi dengan 1/4. Kita ambil 1. Jadi hasilnya menjadi 2/4. Nah, 2/4. Nah, ini juga sama dengan 1/2 ya. Tadi yang saya tadi jelaskan. Nah, jadi hasilnya 2/4. Selanjutnya contoh soal lagi nih ya. 3/4, masih 3/4. Masih 3/4. 1, 2, 3 dikurangi dengan 2/4. Dikurangi 2/4. Kita ambil 2. 1, 2. Maka hasilnya 1/4. Oke. Terus kita ambil yang 9 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I promised Trigger that we'd leave our keys. 8, 9. Nah, kita masuk ke contoh soal lagi ya. Di sini satu kotak persegi dengan 9 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, contoh soalnya itu 4/9 dikurangi 1/9. Nah, 4/9. Nah, ini 4/9 ya. 1, 2, 3, 4. 4/9 dikurangi 1/9. Kurangi 1, diambil 1. Jadi hasilnya 1, 2, 3. 3/9. Nah, kemudian saya akan mencontohkan soal cerita. Nah, misalnya Tasya melihat 2/3 kue tart di meja makan. Nah, 2/3. 2/3 kue tart di meja makan. Kemudian Tasya memakan 1/3-nya. Nah, 1/3-nya. Berapakah sisa kue tart ya? Berapakah yang belum dimakan gitu ya? Terus kita ambil Tasya teh makan 1/3. Di bawah 1/3. Jadi yang belum dimakan ada 1/3. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.